Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari Senin ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya. Kitab I'rab Al-Quran, dan juga kita akan tadabbur tipis-tipis ya, dikit-dikit aja. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah bisa menjadi sabab keberkahan kajian kita setiap harinya. Ala hadzi niyah wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai ayat yang ke-39 ya. 39 dari surat Al-Baqarah. Baik, sebelum kita mulai ya. Ayat yang ke-39 ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Ayat yang ke-38. Masih ada kaitannya. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi pada ayat 38 yang sudah kita bahas kemarin ya, pada hari Jumat itu ya, bahwa ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, istrinya dan juga iblis ya, karena memakai dhamir jamak di situ, ihbitu minha jami'an. Lalu ketika semuanya sudah turun di bumi ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Jadi Allah membentangkan dua jalan. Yang pertama adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti hidayah Allah gitu. Mengikuti hidayah Allah yang mana dibawa oleh rasulnya, utusan-utusannya. Jadi seolah-olah Allah berfirman, kelak di bumi saya akan mengutus rasul ya, rasul jamak dari rasul ya, utusan-utusan yang membawa kitab-kitab dan di dalamnya berisi tentang tauhid ya, tentang syariat dan lain sebagainya. Yang inilah jalan hidayah itu. Kalau kalian mau mengikuti, maka kalian la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi seperti itu ya. Saya akan baca di ini ya, tafsir Ibnu Katsirnya ya. Bahwa yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa kenapa Allah memerintahkan dua kali ihbitu gitu kan. Ihbitu kemarin ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa ihbitu yang kedua kali itu sebagai takrir atau taukid ya. Ya, sebagai penguat saja. Ketika kita memerintahkan kepada seseorang dan perintah itu sifatnya harus gitu kan, harus dan harus dikerjakan orang yang kita suruh, maka kadang dibutuhkan taukid ya, pengulangan, keluar kan gitu, biar benar-benar ya nggak ogah-ogahan gitu ya, langsung keluar berarti di situ ada dua kali takrir ya. Nah, fungsinya adalah taukid. Dan
ada kemarin sebagian ulama tafsir yang mengatakan bahwa ihbitu yang kedua adalah ihbitu dari langit bumi ke bumi kan, ya. Dari ketika diusir yang pertama kali itu dari surga ke sama dunia gitu. Nah, yang kedua diusir lagi, kok masih ngeranduk kalau bahasa Jawanya tuh. Lu kok masih saya usir ke bumi kok malah masih ngeranduk di sini di langit bumi gitu kan. Di langitnya belum sampai bumi gitu, belum sampai turun. Nah, lalu yang ihbitu kedua itu tuh ya sebagai apa? Sebagai perintah ya benar-benar turunnya di bumi gitu. Begitu ya. Lalu jalan yang kedua adalah jalan kalau kita tempuh maka kita akan menimbulkan kita atau mengakibatkan kita menjadi orang yang sengsara ya, sengsara di dunia dan di akhirat gitu. Jalan siapa itu? Yaitu jalan-jalan orang-orang yang ingkar gitu, orang-orang kafir gitu, nggak percaya, ya tidak mau mengikuti rusul dan kutub yang dibawa oleh para rusul itu gitu. Makanya yang di ayat 39 itu ya, walladzina kafaru dan lain sebagainya. Langsung kita ikraf ya. Kita ikraf dulu. Ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Hum fiha khaliduna. Walladzina al-wawu atifatun harfun mabnun 'alal fathi. Jadi wawunya di sini adalah wawu ataf. Makanya kalimat ini, jumlah ini masih ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya kan. Masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-38 gitu. Walladzina, lafal aladzina adalah ismu mausulin ya, isim mausul. Yang mana dia mabniun ala al-fathi, dia mabni fathah. Fi mahali rafin dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai mubtadaun. Jadi alladzina sebagai mubtada ya. Kafaru fi'lun madhin mabniun ala dhammi. Yang mana fi'il madhi itu aslinya mabni fathah karena bertemu dengan wawu jamak maka dia harus apa? Mabni dhammah. Litisolihi biwawil jamaati gitu ya. Wal wawu dhamirun mutasilun, wawunya adalah dhamir yang mutasil mabniun ala sukuni, dia mabni fi mali raf'in dalam i'rab menempati i'rab apa? I'rab rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il berarti kafaro dan mau jamak itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi rob sebagai apa? Sebagai silatul mausuli. Silah mausul ya, jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Di sini adalah lafal alladzina. Wa kadzabu al-wawu harfu atfin, wawunya huruf atf. Mabniun 'alal fathi, dia mabni apa? Fathah. Wa kadzabu, lafal kadzabu adalah fi'il madhin sama dengan kafaru ya. Fi'il madhin mabniun 'alal dhammi litisalihi biwawil jamaati. Karena bertemu dengan mau jamak. Wal wawu dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi ma'li rafin fa'ilun, sama juga ya. Tetapi fa'ilnya kadzabu di sini ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah ini yang beda. Jumlah kadzaba dan wawu jamaknya di sini adalah jumlatun apa? Maktufatun ya. Dia diatofkan ya, kalimat yang diatofkan pada kalimat sebelumnya yaitu jumlah kafaru ya. Walladzina kafaru wa kadzabu, dan orang-orang yang kafir dan juga kadzabu ya, mendustakan. Berarti masih ada sambungannya dengan kafaru. Lalu al-waqi'atu silatul mausuli ya, kafaru yang menjadi silah mausul itu. Maka falah mahalalah minar rabbi. Maka kadzabu karena maktufah dalam i'rab tidak menempati posisi i'rab apapun gitu. Lalu bi ayatina al-ba'u harfu jarin mabniun ala kasri, dia huruf jar mabni kasrah. Wa ayati, lafal ayati adalah ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba, wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya di sini bi dan ayati ya. Bi ayati. Muta'alikun bi kadzabu. Dia terikat ya pada lafal kadzabu.
Mereka kadzabu apa? Kadzabu mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayat kami. Berarti ayat-ayat kami adalah muta'alliq pada lafal kadzabu. Wa ayati mudhafun, ayati selain dia majrur, ya majrur bi harfu jarin ba itu ya, dia juga sebagai mudhafun, sebagai mudhaf. Wana nanya adalah dhamirun mutasilun, mabnun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali jarin. Meskipun dia mabni sukun, tapi dalam i'rab menepati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya ayati. Ayatina, ayat-ayat kami. Berarti mudhaf ilaih. Ulai, ulai adalah ismu isyaratin ya. Isim isyarat, kata tunjuk. Mabnun alal kasri, dia mabni apa? Kasrah. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Mubtada unsanin, sebagai mubtada yang kedua. Berarti tadi ada mubtada yang pertama ya, alladzin tadi. Tapi belum ketemu khobarnya. Jadi gitu ya dalam rumusnya, ya, dalam ilmu nahwu itu mubtada pasti ada khobarnya. Enggak mungkin mubtada tanpa khobar gitu. Jadi mubtada harus ada khobar. Tadi alladzina khobarnya belum ketemu. Ternyata di sini ada mubtada yang kedua lagi. Padahal mubtada yang pertama khobarnya belum ada. Gitu. Kita lanjutkan. Wal kafu lil khitabi. Kafnya adalah huruf khitabnya. Harfun mabnun ala fathi, dia huruf mabni fathah. Ashabu ulaika ashabun nari. Ashabu adalah khobaru al-mubtada'i atsani. Ashabu sebagai khobar ya. Mubtada yang kedua, berarti khobarnya apa? Khobarnya ulai ya. Ulai mubtada yang tsani, khobarnya ashabu. Mereka itulah ya, mereka itulah yaitu orang yang kafaru dan kadzabu bi ayatina ya, gitu maksudnya ya. Menunjukkan mereka gitu. Ulai kan isim isyarah kan. Isim isyarah kan kata tunjuk. Menunjukkan siapa? Menunjukkan ya ulaika ai ya, ulaika alladzina kafaru ya, wal alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Jadi orang-orang yang kafir dan kadzabu bi ayatina, maka dia adalah ashabuna, penduduk apa? Neraka gitu. Nah, ini sebagai khobar ya dari ulaika. Yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi, tanda di rafa adalah atau marfu. Pak seneng kayak gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i atsani. Adapun jumlah dari mubtada yang kedua berarti ulaika wa khobarihi, dan khobarnya ashab fi mahali raf'in ya, menempati posisi i'rab rafa ya. Jadi jumlah ismiyah ini ulaika ashabun nari ya. Jumlah ismiyah ini menempati kedudukan i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai khobarul mubtada'i al-awwali. Nah, ini khobar dari mubtada yang pertama, alladzin tadi ya. Berarti khobarnya alladzin adalah khobar apa? Jumlah. Ya. Jumlahnya jumlah ismiyah. Fi sadril ayati al-karimati. Di awal ayat ini ya. Wal jumlatu minal mubtada'i al-awwali. Adapun jumlah secara keseluruhan ya, dari mubtada al-awwal yang pertama yaitu alladzin itu, wa khobarihi, dan khobarnya khobar jumlah ya. Berarti walladzina kafaru ya wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari ya. Berarti secara keseluruhan adalah ma'tufatun, jumlatun ma'tufatun, jumlah yang diatofkan ala jumlati faman tabi'a hudaya, diatofkan pada ayat sebelumnya ya, yaitu faman tabi'a hudaya fil ayati al-karimati as-sabiqati, pada ayat sebelumnya. Fahiyya fi mahali jasmin, yang mana faman tabi'a hudaya kemarin kita sudah bahas ya, bahwa jumlah faman tabi'a hudaya itu kan fi mahali jasmin kan, karena sebagai apa? Sebagai jawab ya, sebagai jawab dari imma ya, imma ya'tiyanakum itu ya. In ya, dari in ya, in di awal ayat itu. Nah, berarti faman tabi'a hudaya ini fi mahali jasmin karena apa? Karena sebagai jawabnya dari in ya, imma ya'tiyanakum itu. Makanya di sini adalah dia fi mahali jasmin. Maka jumlah yang diatofkan pada jasmin baru ikut jasmin juga gitu. Makanya ayat ini ya berarti fi mahali jasmin juga. Wa ashabu, lafal ashabu adalah mudhofun sebagai mudhof.
An-nari adalah mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaihnya ashab. Majrurun i'rabnya jar, wa alamatul jari tanda dia majrur adalah al-kasratu kasrah. Hum dhamirun munfasilun ya, dhamir munfasil, dhamir yang bisa berdiri sendiri ya, tidak nempel ya. Tidak nempel pada fi'il atau pada huruf atau pada isimnya. Di sini dia bisa berdiri sendiri. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun di situ humnya. Fi mali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada'un. Sebagai mubtada'. Fiha fi harfu jarin mabniun as-sukuni. Fi adalah huruf jar, dia mabni sukun. Waha hanya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mali jarin menempati huruf jar di fi. Yang mengajarkan adalah huruf jar fi. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan ha, muta'alliqun bismil fa'ili. Dia terikat ya, ada kaitannya dengan isim fi'il, isim fa'il ya. Lafal khaliduna al-ati, lafal khaliduna yang jatuh setelahnya gitu ya, al-ati yang datang setelahnya. Berarti muta'alliqnya di situ ya. Berarti ulaika ashabuna, orang-orang yang kafir dan juga kadzabu ya, mendustakan ayat-ayat kami, itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka di sana, fiha di sana maksudnya di dalam neraka itu khalidun ya. Berarti fihanya muta'alliq pada lafal khalidun. Dia kekal ya di dalam neraka itu. Khaliduna adalah khobarun marfu'un ya, berarti khobarnya hum ya. Khobar marfu' ya. Wa alamatu rafi al-waw, tandanya adalah memakai huruf waw. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena khalidun adalah ya, jamak mudzakar salim. Ketika dia rafa tandanya apa? Memakai huruf apa? Waw. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah kalimat mubtada' khobar maksudnya hum dan khalidun. Ya, berarti jumlah ismiyah ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Sebagai halun, sebagai hal, keterangan keadaan ya. Berarti menjelaskan keadaan ya. Hum fiha khalidun, mereka dalam keadaan khalidun ya, kekal di dalamnya. Wa sahibul hali, adapun sahibul hal yang dijelaskan keadaannya itu siapa gitu. Sahibul halnya adalah ashabu au anar. Bisa ashab, bisa anar ya. Berarti penghuni ya, penghuninya orang-orang kafir dan kadzab ayatina itu ya di neraka dalam keadaan kekal, atau anar ya, neraka itu kekal gitu. Jadi bisa penduduknya yang kekal, bisa nerakanya yang kekal gitu. Jadi bisa dua-duanya ya. Berarti halnya ini bisa menjelaskan halnya penduduknya, penghuninya, bisa menjelaskan tempatnya gitu, yaitu nar. Walladzi abaha dzalika anadh-dhamirahum anadh-dhamirahum ya'udu ala ashab. Dibolehkan ya, sahibul halnya dua-duanya karena apa? Karena dhamir hum itu ya, hum yang hum itu ulaika hum ya. Ulaika sabunari hum ya. Itu adalah kembali pada lafal ashab ya. Mereka maksudnya ashab gitu. Ya'udu ala ashab. Wa dhamiru fiha, adapun dhamir ya, fiha hanya itu ya'udu ala na. Jadi hanya kembalinya pada lafal na. Baik. Kita coba baca ini ya, tafsir ya. Saya akan membaca tafsir Ibnu Katsir di sini. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ai mukhalladuna fiha. Mereka kekal di sana. La mahidalahum anha wala mahisa. Mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka itu ya, tidak ada namanya mengelak itu dari azabnya itu. Enggak bisa ya, enggak bisa orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu mengelak dari azab Allah. Wala mahisa, dan tidak bisa lari darinya gitu. Jadi di situ terus ya, diazab tiap hari. Selanjutnya
ini ada hadis ya dari An Abi Sa'idin wasmuhu Sa'du ibnu Malikin ibnu Sinan al-Khudri qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, amma ahlun nari alladzi hum ahluha. Jadi ahlun nar ya ahlunya, penduduknya, orang yang tinggal di situ gitu kan. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyuna. Mereka tidak hidup ya tidak mati gitu. Dikatakan hidup gimana? Mau diazab terus kan? Diazab sampai luar biasa yang mengadabkan ya. Dan juga tidak mati. Ia akan merasakan terus gitu. La yamutuna fiha wa la yahyauna. Lakinna aqwaman asobat humun naru bi khotoyakum au bi dzunubihim fa amatahum imatah hatta idza saru fahman adzana fi syafa'ah. Jadi kalau orang yang diazab di neraka itu ya diazab yang begitu luar biasanya sampai mereka menjadi arang pun ya, menjadi abu pun itu langsung dihidupin lagi gitu. Allah. Diazab ya dibakar yang begitu luar biasanya dahsyatnya sampai dia menjadi abu, menjadi faham di sini artinya arang ya, dihidupin lagi. Jadi namanya dia diazab langsung mati gitu, langsung nggak merasakan lagi, enggak. Nah, makanya di situ la yamutuna fiha wa la yahyauna. Dikatakan hidup yang nggak hidup kan gitu, karena diazab terus ya, dibakar dan lain sebagainya ya, naudzubillah. Iya, hidupnya ya seolah-olah nggak merasakan kehidupan karena azab terus kan. Sakit pada sakit gitu kan, dan dikatakan hidup juga nggak hidup, mati juga nggak mati gitu. Jadi naudzubillah min dzalik. Nah itu dari hadis Rasulullah. Oke, kita lanjut ayat yang selanjutnya ya. Ayat ya ke-41 ya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Baik, saya akan tadabbur dulu ya. Saya akan membaca tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala amiran bani Israila bidukhuli fil islami. Jadi Allah ini ya memerintahkan ya Bani Israil. Bani Israil itu masuk ke dalam Islam karena ini kitabnya ketika Rasulullah ya sudah berada di Madinah ya. Jadi saat itu orang-orang Yahudi ya keturunan Bani Israil itu ada juga gitu. Ini perintah ya kepada Bani Israil agar apa? Agar masuk Islam gitu. Berarti update lah ya. Karena agama itu hakikatnya sama gitu. Agama yang dibawa nenek moyangnya ya. Nabi terdahulu itu sama. Intinya adalah mengisahkan Allah. Tidak ada perbedaan gitu. Tuhannya ya sama gitu. Tuhannya ya Allah. Wa mutabi'ati Muhammadin alaihi wassalatu wassalam minallah abdullah salatu wassalam. Jadi mereka disuruh masuk Islam dan disuruh ngikutin Nabi Muhammad gitu. Karena harus update gitu. Ya, karena zaman dulu nenek moyang kan ngikutin nabi-nabi ya terdahulu. Ya Nabi Musa, ya Nabi Isa dan lain sebagainya ya. Wa muhaijan lahum bi dzikri abihim Israil. Di sini memakai apa? Ya Bani Israil. Ya, memakai khitab ya Bani Israil. Wahai anak cucu Israil. Wa huwa Nabiullah Yakub. Israil ini adalah julukan dari Nabi Allah yaitu Yakub ya, keturunan Nabi Ibrahim ya. Ibrahim mempunyai anak namanya Ishak ya. Dan Ishak itu mempunyai anak namanya Yakub. Yang dinamakan Israel, julukannya Israel adalah Nabi Yakub ini gitu. Jadi Nabi Yakub ya mempunyai keturunan yang sangat banyak sekali, yang di situ ya banyak nabi-nabi yang diutus dari Bani Israel itu kan. Ya, jadi hampir nabi-nabi itu dari Bani Israel gitu. Tiba-tiba terakhirnya penutupnya bukan dari golongan mereka, dari jalur yang berbeda gitu. Meskipun muaranya sama ya. Meskipun sama-sama dari anak Adam kan, ya Nabi Adam mempunyai Ishak, mempunyai Ismail kan, ya dari Ishak ya ke bawah-bawah ini banyak nabi-nabi, ya banyak nabi-nabi yang diutus Allah. Dari Bani Ismail, dari Ismail ini ada fatrah yang sangat panjang ya, tidak ada nabi lagi, ya tidak ada nabi lagi sampai terakhir adalah nabi yang paling
paling keren, yaitu penutup para nabi, yaitu Rasulullah SAW. Nah, mereka dihitopi ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, ya, yaitu Yakub. Wa takdiruhu, takdirnya apa? Ya Bani al-amdi al-salihi al-muti'i lillahi kunu misla abikum fi mutaba'ati al-haqqi. Ya, jadi seolah-olah kitabnya itu, wahai ya anak-anak ya keturunan hamba yang soleh, karena Nabi Yakub itu orang yang soleh, ya. Bani al-amdi al-soleh, anak keturunan hambaku yang soleh, al-muti lillah, yang sangat taat pada Allah. Kunu misla abikum, jadilah kalian seperti ayah kalian, ya nenek moyang kalian, yaitu Nabi Yakub itu, gitu. Dalam apa? Kesolihannya, dalam ketaatannya, ya, dalam kesabarannya, dalam kebaikannya, gitu. Fi mutaba'atil haqqi, dalam ngikutin hak, ya. Jadi Nabi Yakub itu adalah orang yang lurus, ya, ngikutin ya agama yang hak, yaitu agama Ibrahim, agama Ishak dan Ismail. Kama takulu, sebagaimana ketika kita menghitopi ya kepada anak-anak kita, ya, biasanya ketika kita nyuruh anak kita untuk belajar, Bang, ya, kan, anak pinter kan gitu kan, anak pinter belajar yang rajin, ya, gitu. Di situ enggak kita sebutin namanya, ya, kita ini sebagai apa? Sebagai tasjik, ya, sebagai tasjik, gitu. Anak pinter ya belajar yang rajin, ya. Ini juga sama. Di sini di tafsirnya itu ya ibna karim if'al kada, wahai anak yang baik, ya, anak yang mulia, if'al kada, ya lakukan ini. Nah, biar orang yang kita hitopin, kita perintah itu enak gitu, ya, suka. Oh, ternyata saya dijulukin anak baik, kan. Berarti di situ ada dorongan untuk berbuat baik, gitu. Ya ibna suja baris al-abdal, wahai anak pemberani, nah, jadilah pahlawan, kan gitu. Ya bena alim, ya anak pintar, kan gitu. Utlub al-ilma, belajarlah yang rajin. Di sini adalah memakai apa? Memakai julukan-julukan yang baik-baik tadi, sehingga apa? Sehingga mereka yang kita hitopin atau kita perintah itu, dia akan termotivasi, gitu, ya. Makanya di sini ya Bani Israel, wahai anak Israel, ya, wahai anak keturunan Nabi Yakub, sehingga mereka itu akan termotivasi. Oh, ternyata ya nenek moyang kita itu namanya Yakub. Yakub itu adalah ya, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang sangat taat, ya, hamba Allah yang selalu dalam kebenaran, gitu. Masa kami anak cucunya melenceng, kan gitu. Itulah luar biasanya Allah, ya, dalam mengambil kata-kata, gitu. Lalu kita lanjutkan, ya. Uzkuru ni'mati. Uzkuru. Nah, ini perintahnya. Ingatlah nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah kami anugerahkan, yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Karena Bani Israel mempunyai nikmat yang luar biasa, sehingga di dalam ayat-ayat itu kan sering disebutkan, ya, faddaltu alal alamin, kami itu memuliakan kalian wahai Bani Israel itu dibandingkan umat-umat yang lainnya, gitu. Dikasih nikmat yang luar biasa. Kalau kita membaca kisah-kisahnya itu, kenikmatan luar biasa dari nenek moyangnya dulu, ya, Nabi Musa, ya, dan pengikutnya itu kan diselamatkan Allah dari kejaran Firaun. Ada juga dikasih nikmat, ya, manna wa salwa, ya, dikasih ghamamah dan lain sebagainya. Itu nikmat-nikmat yang luar biasa. Diberi kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa Allah, gitu kan. Maka di sini uzkuru nikmati. Ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku anugerahkan pada kalian, yang begitu luar biasa banyaknya, gitu. Lalu kita baca di sini. Wa min dzalika aidon qaulu ta'ala, ini sebagaimana di surat Al-Isra, dzurriyyataman hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakur. Fa Israilu huwa Yaqubu alaihissalam. Israil adalah Yakub alaihissalam. Bidalili ma rawahu Abu Daud. Ini sudah di banyak
hadis-hadis dan juga yang menjelaskan seperti itu ya. Berarti Israel adalah Yakub gitu. Israel adalah Bani Yakub. Bani Israel adalah Bani Yakub gitu ya. Sebagaimana dari ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ya. Qala hadrat isobatun minal Yahudi. Ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi ya, mendatangi Rasulullah ya. Hadrat isobatun minal Yahudi Nabiullah SAW faqala lahum. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israila Yaqubu? Ini pertanyaan Rasul ya kepada segolongan orang-orang Yahudi itu. Apakah kalian tahu bahwa Israel yang dimaksud Israel, Bani Israel itu kan banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Israel adalah Yakub. Qalu, mereka menjawab, Allahumma na'am. Betul. Kami tahu bahwa Israel adalah Yakub gitu. Faqala Nabi SAW, Allahumma ishad. Jadi persaksikan ya. Saksikanlah bahwa Nabi Yakub itu ya sama dengan agama yang saya bawa. Agama Nabi Yakub itu sama. Agama yang saya bawakan gitu. Sama-sama mengisahkan Allah. Sama-sama menyembah Allah. Sama-sama menyembah ya hanya satu Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam tafsir juga ya, tafsir apapun ya, bahwa menjelaskan Israel adalah apa? Israel adalah Yakub itu. Lalu di sini firman Allah, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Qala mujahidun ya. Salah satu mufasir yang namanya Mujahid menafsiri bahwa nikmatullahi allati an'amta fiha alaihim fima sama wa fima siwa dzalik. Jadi nikmat-nikmat yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, dan nikmat-nikmat yang tidak dijelaskan ya. Jadi nikmat-nikmat yang dijelaskan dan juga nikmat-nikmat yang enggak dijelaskan. Jadi menunjukkan bahwa nikmat ya yang dianugerahkan Allah kepada Bani Israel itu sangat banyak sekali ya. Fajjarolahumul hajar, contohnya ya, batu bisa ketika waktu itu Musa memukul batu itu keluar mata air kan gitu. Fajjarolahum al-hajar, sehingga dari mata air itu menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Nah, itu kan nikmat gitu. Wa anzala alaihim almana wasalwa. Mereka diturunkan ya tanpa susah payah gitu kan. Dianugerahi apa? Manna wasalwa. Manna itu semacam ini ya, semacam kayak madu gitu ya. Kayak madu, dan salwa ini semacam kayak burung puyuh gitu. Jadi ini nikmat yang luar biasa tanpa mereka bersusah payah ya, kerja cari ini, cari kerjaan untuk sekedar mendapatkan gaji dan membeli makanan dan sebagainya. Mereka langsung dikasih itu gitu, tanpa jerih payah, langsung dianugerahi mana wasalwa. Wa anjazahum an ubudiyati ali Fir'aun, dan selamatkan mereka ya, Bani Israel itu dari kejaran Fir'aun kan. Saat itu kan sudah mau dibantai Fir'aun kan, ya mau dibantai, dihancurin Fir'aun. Tetapi ketika dikejar ya sama nabinya yaitu Nabi Musa saat itu ya, mereka diselamatkan Allah. Wa qala Abu Al-Aliyah nikmatuhu an ja'ala minhum al-anbiya. Ini dari Abu Aliyah ya. Yang dimaksud nikmat Allah apa di sini? Nikmat Allah adalah an ja'ala minhum al-anbiya. Mereka ya, dari golongan mereka itu diutus para nabi wa rusul gitu. Banyak sekali nabi-nabi dan rusul itu ya dari golongan mereka gitu, dari keturunan mereka. Dari keturunan Nabi Yakub. Wa anzala alaihim al-kutub, dan diturunkan kepada mereka kutub-kutub, kitab-kitab. Jadi sangat luar biasa gitu. Ya, sangat luar biasa Bani Israel ini. Oke, ini juga ada lagi ya dari Ibnu Abbas ya. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bala'i indakum wa inda abikum lima kana najahum bihi min fir'aun, ya sama ya. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka ya ketika ya Allah ingin memerintahkan sebuah perintah, Allah tadi ya, kalau bahasa Jawanya itu dilemsek lah ya. Dilemsek itu apa tadi? Dimotivasi dulu kan. Dimotivasi dulu seperti itu ya.
Nah, wahai kan anak Bani Israel kan gitu, anak keturunan Yakub yang soleh, yang baik ya, yang taat ya. Ingatlah, ingat nikmat yang begitu banyak kami anugerahkan pada kalian. Nah, ini baru perintahnya. Ya. Perintah yang harus dijalankan. Ufi bi'ahdikum. Mana tadi? Aufu ya. Wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Aufu bi'ahdi. Penuhilah janji ya. Ya. Penuhilah janji kalian padaku. Janjinya apa gitu? Qala bi'ahdi alladzi akhadtu fi anaki alinabi idza ja'akum. Jadi orang-orang Bani Israel itu ada perjanjian dengan Allah gitu kan. Jadi dalam kitabnya Taurat itu kan, bahwa di situ dijelaskan bahwa kelak ya, kelak di akhir zaman itu ada nabi yang diutus ya, ada nabi yang diutus, dijelaskan ciri-cirinya. Ya, jadi Bani Israel itu sangat kenal namanya Muhammad itu ya, kenal sedetail-detailnya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, kita sama anak kita kan pasti kenal kan ciri-cirinya. Oh ini ada ya, tai lalatnya di pipi, ya ini rambutnya ya agak keriting ini. Nah, berarti kita ya sebagai orang tua pasti sangat kenal ya ciri-ciri anak kita. Ya. Ciri-ciri secara fisik ya, seperti tadi, bahkan ciri-ciri yang non fisik. Anaknya ini pemberani, baik dan lain sebagainya. Nah, jadi Bani Israel itu sama seperti orang tua mengenai anaknya. Ya, mereka mengenali Muhammad itu sama dengan sedetailnya dia memahami ya mereka orang tua pada anaknya. Lalu ketika dijelaskan, maka ada perjanjian di situ. Kelak kalau benar-benar sudah kami utus Nabi Muhammad, sudah muncul Muhammad itu dan kita angkat sebagai nabi, maka kalian pun harus beriman. Karena ini sama ya. Misinya sama sebagaimana misi ayah-ayah kalian gitu. Ya. Maka kalian harus beriman juga. Nah, mereka waktu itu apa? Beriman. Ya benar ya. Kita akan beriman ya. Nabi yang terakhir yaitu Muhammad. Ini kan janjinya ditagih kan gitu. Allah menagih. Nah, ini Muhammad sudah kami utus gitu. Muhammad sudah ada dan kami angkat sebagai nabi dan rasul. Sekarang mana janjimu yang dulu pernah kalian ikrarkan? Di aufu bi'adi, ufi bi'adikum. Maksudnya dari ufi bi'adikum adalah unjizulakum ma wa'adtukum alaihi bitasdiqi wa itsba'ihi. Biwat ima kana alaikum minal isri wal aklari alati kanat fi anakikum bidunubikum alati kanat min idatikum. Min idatikum. Jadi kalau kalian memenuhi janjimu kepadaku, maka aku pun akan memenuhi janjiku padamu. Gitu. Janji Allah apa? Jadi akan menghapus seluruh dosa-dosanya dan akan memberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu surganya kan gitu. Jadi kalau kalian mau memenuhi janjimu, maka aku pun akan memenuhi janjiku. Gitu. Itu maksudnya dari ayat wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Gitu. Tetapi kalau kalian wahai Bani Israel melanggar janjimu itu, ini berarti mafhum mukhalafahnya ya. Kalau kalian melanggar janji itu, maka aku pun tidak akan merealisasikan janjiku padamu. Ya, berarti kalian akan menjadi orang yang sengsara dan kelak ya di akhirat kalian akan masuk apa? Anar ya, ya yang mana di situ adalah kekal di dalamnya. Ini ada beberapa penafsiran juga ya. Di sini sebagaimana ya waqala Abu Al-Aliyah ini juga salah satu ulama tafsir ya mengatakan ya atau menafsiri dari lafal wa aufu bi'ahdi ya. Maksudnya apa? Ahduhu ila ibadihi. Dinul Islami ayat bi'uhu. Nah, kalian harus masuk agama Islam. Ketika agama Islam itu sudah muncul gitu ya. Ya, berarti ini penafsiran Abu Aliyah seperti itu ya. Wa aufu bi'ahdi. Jadi penuhilah janjimu kepadaku. Ketika Islam muncul, agama yang dibawa Muhammad itu sudah muncul, maka kalian ikut gitu, harus mengikuti ya ayat bi'uhu. Ini dari Abu Aliyah. Adapun waqala ad-duha
An Ibnu Abbas, ini dari Ibnu Abbas ya. Penafsiran dari Ibnu Abbas, ufi bi'atikum qala urdi ankum wa udkhilukum al-jannah. Maka aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Ini kata Allah ya. Maksudnya apa? Maksudnya ufi bi'atikum adalah ya, urdi ankum ya, wa udkhilukumul jannah. Saya akan meridhoi kalian. Kalau kita diridhoi Allah, ya namanya orang ya, kita orang tua kalau udah ridho sama anak, ya apa akan kasih kan, meskipun kita nggak punya gitu. Ya, contohnya ini, anak kita minta sepeda, meskipun saat itu kita belum punya uang, karena anak kita anak yang nurut, ya, anak yang baik dan sebagainya, kita ridho, kita senang gitu. Maka kita sebagai orang tua pasti akan mengusahakan gimana caranya gitu, agar yang diminta anak kita itu bisa terwujud kan gitu. Nah, itu kalau orang makhluk, apalagi Allah. Kalau sudah ridho, ini melebihi surganya gitu, ya, melebihi kita dikasih surga Allah. Kalau Allah ridho, ya, kita akan mendapatkan menjadi makhluk yang sangat-sangat bahagia ya. Tuhan kita ya, Tuhan yang memiliki segalanya gitu, memiliki kita, memiliki apapun yang ada di muka bumi ini ya, di dunia dan di akhirat itu milik Allah. Kalau sudah ridho, apalagi yang kita inginkan gitu. Nah, ini berarti sangat luar biasa ya. Maka ketika kalian mengikuti ya, memenuhi janji kalian tadi ya, masuk Islam, ketika Islam itu sudah muncul, maka saya akan ridho pada kalian. Dan kelak saya akan masukkan wa udkhilkum al jannah. Dan kelak ya di akhirat kalian akan saya masukkan ke dalam kenikmatan ya, yang sempurna, yaitu surga. Lalu yang terakhir apa di ujung ini, di ujung ayat? Wa iyaya farhabun ya. Wa iyaya farhabun. Dan hanya ya kepadakulah hendaknya kalian apa? Kalian takut ya. Farhabun ai bimana apa? Fahsyaun. Takutlah. Takut dalam artian apa? Takut kalau kalian mengingkari janji itu gitu. Jangan berani-berani gitu. Berarti ya hendaklah kalian adalah fahsyaun. Ai fahsyauni. Ini kalau dari Ibnu Abbas ya. Wa qala Ibnu Abbasin fi qouli ta'ala wa iyaya farhabun ai unzilu bikum ma unzila biman kana qablakum min abaikum minan mati allati qad araftum minal masri wa ghairum. Jadi jangan macam-macam lah gitu. Bahasanya kasarnya gitu. Jadi wa iyaya farhabun. Maka kalian jangan pernah macam-macam. Dalam artian balilo, ya, dalam artian menelayani janji kalian. Kalau kalian mengingkari janji kalian, kalian akan mendapatkan siksaan sebagaimana nenek moyang kalian mendapatkan siksaan itu kan gitu. Kan ada waktu itu di sini yang dijelaskan sebagaimana azabnya di dunia itu masih itu ada suatu ketika Bani Israel itu dihapus wajahnya itu, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada ininya. Ada mereka ya, karena Bani Israel itu orang yang apa istilahnya, orang yang sangat inilah ya, di perintah ini banyak protes, banyak komentar, banyak ini, tiba-tiba ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tidak mau menjalankan gitu. Nah, disuruh nyembelih Baqarah, tanya terus. Jadi kalau kita orang yang sering seperti itu tanya terus kan, ujung-ujungnya nggak mau ngelakuin ya, itu seperti Bani Israel kan. Tanya, kamu sembelihnya Baqarah, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya apa? Nggak mau kan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga banyak sekali yang dijelaskan ya, bahwa di dunia pun mereka diazab Allah kan. Sebagaimana ketika disuruh beribadah pada Allah. Nggak mau kalau saya nggak bisa melihat langsung Allah itu seperti apa gitu. Langsung disambar petir kan, disambar petir mati. Itu pernah juga itu azabnya di dunia, itu salah satu seperti itu kan. Lalu dihidupkan lagi kan. Jadi wa iya ya farabun, maka kalianlah ya, kalian hendaknya takut ya hanya kepadaku gitu. Takut dari apa? Dari tadi siksaku di dunia dan di akhirat.
Baik Bapak Ibu semuanya ya. Karena waktunya sudah 52 ya. Kayaknya nggak cukup untuk mengirab di ayat 40 ini ya. Ya Bani Israil azkuru nikmati ya. Insya Allah kita akan ikrab di hari berikutnya ya. Insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa lagi ya. Kita akan membahas ikrabnya di ayat 40 dari ya Bani Israil uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita dan apapun yang kita pelajari ya setiap harinya menjadi ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bisa membimbing kami semuanya senantiasa berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.